Selamat pagi, siang, dan malam Bu Yani dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan final project mata kuliah Marketing Management kami yang berjudul The Creation of New Business Kibo, a Case Study of Sustainable Fashion. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maria Alexandra dan saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Audrey Valerie Gunawan dan Gary Luki Halim untuk membantu saya mempresentasikan final project ini. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh manusia. Tapi, apakah Anda tahu jika membeli pakaian baru secara terus-menerus menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan? Untuk itu, kami akan menggali sedikit mengenai dampak buruk yang diakibatkan oleh industri fashion. Industri fashion merupakan salah satu industri terbesar di dunia. Karena hal tersebut, kompetisi di industri fashion sangatlah ketat yang menyebabkan berbagai masalah yang menyangkut lingkungan. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi dalam industri fashion adalah jumlah limbah yang sangat banyak akibat adanya fast fashion. Contohnya seperti yang dinyatakan oleh Business Insider bahwa industri fashion menyumbang 10% dari emisi karbon global yang dapat menyebabkan air sungai tercemar bahkan menimbulkan kekeringan. International Union for the Conservation of Nature atau disingkat sebagai IUCN juga mengatakan bahwa 35% dari semua mikroplastik di laut berasal dari pencucian tekstil sintetis. Maka dari hal tersebut, terdapat peralihan dari fast fashion menuju eco-friendly fashion untuk membuat fashion menjadi lebih sustainable. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk meneliti mengenai sustainable fashion untuk menemukan peluang baru dalam menciptakan bisnis baru di industri fashion. Sebagai bagian dari gerakan Sustainable Fashion, kami menciptakan bisnis yang dinamakan Kibo Thrift Shop sebagai solusi dari fast fashion. Thrift Shop sendiri merupakan toko di mana di dalamnya menjual pakaian-pakaian second hand yang masih dalam kondisi baik dengan harga yang terjangkau. Tujuan kami menciptakan bisnis thrift shop ini yaitu adalah agar pelanggan mempunyai alternatif saat mereka membeli pakaian. Mereka dapat membeli pakaian-pakaian second hand yang masih dalam kondisi yang baik tanpa perlu mengeluarkan uang yang banyak. Di toko thrift shop ini sendiri, kami berencana menjual pakaian-pakaian second hand dengan berbagai model dan harga yang murah, yaitu adalah 30 hingga 50% dari harga asli mereka. Selanjutnya yaitu adalah literatur review. Yang pertama yaitu adalah creative partnership. Creative partnership merupakan gabungan dari kata kreatif yang berarti kreativitas dan entrepreneurship yang berarti kewirausahaan. Creative partnership berarti dapat didefinisikan sebagai kewirausahaan yang menyangkut bidang-bidang kreativitas. Selanjutnya yaitu adalah marketing. Marketing merupakan segala tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Hal ini dilakukan dengan cara memproduksi produk, memberikan harga, dan melakukan promosi agar terjadinya penjualan. Yang ketiga yaitu adalah marketing strategi. Ada beberapa definisi mengenai marketing strategi, dan salah satunya yaitu adalah menurut Kurtz. Menurut Kurtz, marketing strategi merupakan segala rencana yang dibuat oleh perusahaan untuk mengetahui target pasar mereka dan memuaskan pelanggan berdasarkan faktor-faktor yang terdapat di marketing mix. Selanjutnya adalah STP dan persona. STP merupakan singkatan dari segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting menyangkut membagi pelanggan menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kebutuhan dan kesamaan mereka. Setelah dilakukan segmenting, maka akan dilakukan targeting, di mana perusahaan akan memilih segmen mana yang akan mereka jadikan target utama perusahaan mereka. Dan yang terakhir yaitu ada positioning. Ini menyangkut bagaimana perusahaan menempatkan bisnis dan produk mereka terhadap konsumen mereka dan kompetitor mereka. Yang kelima yaitu adalah marketing mix. Marketing mix merupakan sekumpulan faktor yang perusahaan dapat gunakan untuk mempromosikan merek mereka atau produk mereka. Biasanya marketing mix terdiri dari 4P, yaitu adalah produk, price, place, dan promosi. Tetapi seiring berjalannya waktu, terdapat berbagai varian dari 4P itu sendiri, yaitu menyangkut seperti people, packaging, dan bahkan hingga politik. Dan yang terakhir yaitu adalah EMC. EMC atau sering disebut dengan Integrated Marketing Communication merupakan rencana komprehensif
yang menguraikan mengenai saluran pemasaran dari suatu perusahaan. IMC sendiri bertujuan untuk memberitahu konsumen mengenai citra bisnis dan apa yang ingin disampaikan dari suatu perusahaan melalui produk mereka. Terdapat banyak metode atau teknik dalam mengumpulkan data untuk memberikan suatu pemahaman yang lebih dalam suatu topik. Contohnya adalah observation, questionnaire, interview, dan juga group discussion. Namun, dalam penelitian yang kami lakukan ini, metode yang digunakan adalah qualitative method mengenai sustainable fashion. Lalu, pada slide ini dapat kita lihat hasil dari kuesioner yang kami sebar kepada beberapa responden. Lalu kesimpulan yang kami ambil adalah secara keseluruhan terdapat ketertarikan terhadap sustainable fashion, dan ini menunjukkan bahwa terdapat peluang baru bagi kami dalam membuka bisnis fashion, terutama dalam industri sustainable fashion. Terima kasih.